Selamat datang di Belajar Taktik, tempat di mana kita bisa membahas secara detail tentang proses sebuah gol tercipta dan juga bagaimana dinamika dalam sebuah pertandingan sepak bola yang melibatkan pasukan Indonesia. Dan di Belajar Taktik kali ini akan lebih dengan seksama kita meneliti lebih detail lagi bagaimana kemenangan spektakuler yang diraih oleh pasukan Indonesia di Midin Stadium di Hanoi yang tentunya menghidupkan kembali peluang bagi skuad Garuda untuk bisa lolos dari persaingan Grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Adiani kembali menemani Anda dan senang sekali telah hadir bersama saya Firman Utina, legenda sepak bola Indonesia yang akan membahas bersama kita bagaimana proses terjadi luar biasanya kemenangan yang mungkin juga kita mungkin berharap ada kemenangan, tapi skornya tidak sebesar dan meyakinkan seperti ini. Sangat terkejut juga ya. Dan ini kita lihat kali kedua kita bisa menjuarai dari tahun 2004 dan sekarang terjadi lagi di 2024 ini. Ya, dan dalam tahun ya. Betul, penantian 20 tahun dan dalam aksi pasukan Garuda yang begitu positif sejak awal laga, tampak tahu betul Sintayong mempersiapkan skuadnya untuk langsung menekan, dan ini justru mengejutkan bagi Vietnam dan tekanannya memang semenjak pre-match dirasa oleh Philippe Troussier. Bagaimana ada banner-banner dari Troussier out yang mengisi Midin, dan juga ada diskoneksi antara para penggemar fanatik sepak bola Vietnam dengan tim kesayangan mereka yang membuat tentunya keadaannya dimanfaatkan dengan baik oleh persiapan yang sebenarnya juga terganggu dengan virus yang ada di skuad Garuda dengan 5-6 pemain bahkan yang harus diistirahatkan, bahkan juga Nadio sempat dirawat di rumah sakit. Betul. Ini mengganggu persiapan dari Coach Sintayong dengan rombongan yang juga terpisah-pisah berangkat, tapi justru mereka bisa tampil optimal dan mempersembahkan 3 poin. Ini salah satu komitmen yang ditunjukkan oleh skuad Garuda ya, bahwa komitmen mereka bahwa mereka akan mengambil poin penuh di kandang Vietnam itu sendiri dan membuat sejarah baru. Dan akhirnya mereka dengan banyak rintangan yang terjadi di dalam tim skuad Garuda sendiri, tapi mereka melampaui itu lebih nggak begitu jadi salah satu yang membuat mereka panik. Ya, akhirnya tim itu tetap kelihatan konsisten juga dengan walaupun beberapa pemain-pemain yang harus istirahat karena sakit. Line up yang dipersiapkan oleh Sintayong, bahkan Hernando Ari penjaga gawang juga bergabung terlambat karena mengalami kendala cedera. Dan kita melihat bagaimana dua debutan tampil signifikan di sektor industri dan distribusi bagi pasukan Garuda, Tom Haye dan juga Ragnar Orakmangun yang langsung bisa nyetel. Ini proses adaptasi yang biasanya tidak mudah ya bagi pemain baru dengan apa yang diinginkan pelatih dan juga bekerja sama dengan rekan-rekannya, tapi mereka begitu nyaman untuk menyatu dengan squad. Betul, karena kita lihat dari Ragnar sendiri sangat leluasa, begitu juga Jai menampilkan permainan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa kualitas dia bermain di Liga Italia sangat baik. Dan salah satu penampilan yang terbaik yang saya lihat oleh naturalisasi ini adalah Ragnar di posisi sayap kiri ya. Dia sangat antusias, attacking maupun transisi defendingnya sangat baik, dan lebih kelihatan dia lebih leluasa. Karena apa? Karena bagi dia sangat gampang untuk membangun satu tim yang baik di dalam skuad tim nasional sekarang. Jadi dia lebih enjoy. Dia nggak terlalu memikirkan untuk cara bermain dia sendiri, tapi bagaimana dia memberikan 100% untuk tim nasional Indonesia. Para pemain debutan yang bersatu, dan juga tentunya hadirnya kembali Asnawi Mangku Alam di sektor kanan pertahanan, ini membuat juga nyaman para penampil seperti Jay Itzes di laga keduanya bagi timnas Indonesia juga tampil luar biasa dengan sumbangsi golnya. Kemudian juga bagaimana Nathan Chow yang bergerak lebih defensif ya untuk pertandingan menghadapi Vietnam. Memang ada tactical switch sedikit dari Coach Sintayong untuk bisa membuat Garuda lebih solid untuk mengantisipasi transisi, dan sektor flank ini benar-benar diperkuat ya dengan double up ya, agar tidak adanya tercipta momen-momen celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Vietnam, terutama dengan tampilnya sebagai starter Phu Van Tan. Iya, kita lihat Coach Sintayong membangun formasi 3-4-3, dan terkadang kita lihat pada saat defending di middle blocknya Coach Sintayong selalu memakai formasi 5-4-1 pada saat defend di middle. Ini sangat luar biasa karena di middle defendingnya dia melakukan counter attack-nya sangat luar biasa juga. Itu kenapa Coach Sintayong membangun strategi atau taktik
yang dia lebih banyak menunggu di tengah, lebih memblok secara defense di tengah, merebut bola di tengah, jangan sampai ada di daerah penaltinya kita. Itu sangat baik yang dilakukan Coach Sintayong, yang akhirnya pada saat kita melakukan counter sangat cepat dengan 3 pemain, Regner, di situ ada Witten, di situ ada Hoki ya, pemain depan yang sangat cepat juga kita lihat. Dan yang menarik tentunya kita lihat hilangnya Ivar Jenner di lapangan tengah. Ini pemain yang memegang kendali, menjaga balance, dia tidak hadir, defensively akan ada kendala di sana. Tapi kecerdikan dari Coach Sintayong mempercayakan posisi itu kepada Marcelino Ferdinand untuk bisa berdampingan dengan Tom Haye, menjadi double pivot yang luar biasa solid. Dan apakah Anda sudah melihat ini karakteristik defending tanpa bola dari Marcelino Ferdinand yang begitu luar biasa, dia berkorban dan mempertunjukkan kemampuannya kala di Midin? Iya, kita lihat Marcelino bermain karena dia sudah sangat mengetahui apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong, itu terutama. Terus kedua, Coach Sintayong sudah sangat percaya bahwa Marcelino, kamu bisa bermain attacking, transisi, defending, kamu sangat leluasa. Bagaimana kamu bisa menciptakan ruang di dalam midfield itu, dan bagaimana kamu bisa mengeblok ruang-ruang yang ditinggalkan oleh lawan. Itu yang saya lihat, bagaimana Marcelino lebih leluasa, lebih agresif, lebih seperti dia ingin menunjukkan bahwa oh ya, ini saya punya peran penting di dalam tim ini juga. Dan kita lihat hasil dari gol-gol terjadi, hasil dari bagaimana attacking, bagaimana defending, selalu ada terlibat Marcelino. Bagaimana juga mengolah bola untuk membuat ruang, membuat trupas ke depannya sangat leluasa. Jadi Marcelino menunjukkan bahwa saya bisa menjalankan apa yang diinstruksi oleh pelatih. Ya, dan Sintayong juga menampilkan lagi Jay Itzes di jantung pertahanan. Dia tampil dengan kemampuan yang luar biasa mengorganisasi dan juga menjadi leader di sana, padahal baru 2 cap saja. Dan ketika hilangnya Alkan Bagat dan juga Jordi Amat, seolah tidak terasa dengan penampilan gemilang dari Rizky Ridho, pun juga dengan Jay Itzes di laga menghadapi Vietnam. Iya, kita lihat bahwa Jay bermain sangat baik secara defense ya, dan yang paling penting adalah dia bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan Rizky Ridho, dan di situ ada Hulber ya, yang pemain belakang juga. Jadi mereka bertiga komunikasinya sangat baik, dan mereka nggak terlalu membuat attacking terlalu banyak, tapi lebih banyak fokus ke defending pada saat transisi. Terkecuali kita lihat Jay pada saat bola servis, dia selalu up ke depan, karena itu salah satu strategi yang dibentuk oleh Coach Sintayong. Yang hal pertama yang dilakukan oleh Coach Sintayong di servis pertama gagal. Jay masih bisa diblok, tapi di servis kedua begitu diblok pemain-pemain yang akan mempres ke Jay, menutup ruangnya Jay malah lebih ada ruang di situ, yang akhirnya mengakibatkan dia punya kesempatan, punya ruang untuk menciptakan gol. Ya, harmoni dari para pemain lapangan tengah, lini pertahanan. Hubner juga sekarang walaupun masih usia muda, tapi dia sudah menjadi kapten juga di Wolverhampton di kelompok umur, dan dia membuktikan kualitasnya yang membuat level penampilan di sektor pertahanan dan lini tengah ini begitu luar biasa progresnya. Dan kalau kita membahas tentang cerita, tentang sejarah, ada hal-hal unik tentunya yang berkaitan dengan prestasi dari Indonesia, dan bahkan penantian 20 tahun ini banyak cocok loginya dengan skor yang tercipta, dengan proses-proses golnya, dengan posisi dari pencetak golnya juga, dan tahunnya juga, bahkan hingga ke jersinya. Bisa Anda mungkin bisa lebih menjelaskan lagi apakah ini memang tepat ada cocok logi yang berimpact terhadap result sebuah pertandingan, dengan juga rotasi dari pemain yang tercipta selama 20 tahun ini? Iya, kita harus cukup bangga ya dengan masyarakat kita, sangat antusias. Mereka adalah tim analisa yang terbaik ya yang kita lihat, karena kita lihat bahwa mereka bisa menyamakan, dan bukan itu seolah-olah itu ada di dalam pikiran mereka, dan itu memang terjadi. Di 2004 kami memakai jersey putih. Terus di tahun 2004 terus kami menang 3-0, dan terciptanya gol dari servis, yang ciptakan gol juga Lacey dari center back, terus dari striker juga, dan dari sayap ada Boas kalau nggak salah, dan Ilham Jaya Kusuma pada saat itu.
3 gol diciptakan oleh tim nasional Indonesia di tahun 2004 itu sama halnya dilakukan dengan tahun sekarang. Jadi saya pun nonton seperti mengembalikan histori itu, memori itu mengembalikan bahwa wah ini yang kami buat terjadi sekarang, dan alhamdulillah yang terpenting adalah Indonesia bisa tampil bagus di kandang lawan, membuat sejarah baru lagi selama 20 tahun. Kita jarang memenangkan pertandingan di Vietnam, dan akhirnya kita bisa memenangkan 3-0. Dan cocok lagi berikutnya adalah Philippe Troussier yang juga akhirnya kembali lengser dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Dulu ada peran di Piala Asia tentunya, dan kali ini di babak kualifikasi dari Piala Dunia dengan gol Ramadhan Sananta menambah keunggulan menjadi 3 gol, dan itu menjadi akhir dari aksi Philippe Troussier bersama Vietnam di sisi lapangan. Dan kita akan lanjutkan perbincangan dan menuju ke tactical board setelah yang satu ini. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua ngobrol bersama, semua bicara bersama, semua rasa, oh kita pemain dari Indonesia. I think that's the most important thing you can give a child, is to give them the possibility to dream. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. それを聞いて、ああよかったと、そういう思いがちゃんと持ってくれてると。でもそこでプラス私はいやその先のやっぱ優勝っていうのは絶対したいなっていうのがずっとあったんで。Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Saya Novarianto dan jabatan sekarang saya adalah pelatih Timnas U16. U16 ini generasi baru ya, itu menjadi concern saya ke depan dalam membentuk Timnas U16 adalah
bagaimana mempersiapkan pemain-pemain ini biar di usia selanjutnya, di usia 20 ataupun senior, mereka sudah siap secara skill, secara fisik, secara mental, attitude, masalah disiplin itu menjadi, sekali lagi di awal saya bicara, adalah dua hal yang menurut saya akan menjadi hal yang penting menurut saya. 9-10 kemana? Turun! Main bola ada tanggung jawabnya, boys! Kalau nggak mau ikut, pulang aja! Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Real! Indomilk Steril, faedahnya real! Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Sobat Garuda, kali ini kita akan bahas bagaimana proses terciptanya 3 gol yang begitu luar biasa bagi outcome dari hasil pertandingan menghadapi Vietnam, dan memang awalannya sudah begitu positif. Sintayong coba untuk membuat anak-anak tampil begitu berani ya, untuk terus menekan sejak awal laga, dan ini adalah approach yang hampir sama ketika di Piala Asia juga, bahkan 10 menit kita sudah bisa menekan, dan kali ini berbeda, bahkan di bawah 20 menit sudah ada keunggulan yang bisa diciptakan melalui tekanan-tekanan luar biasa dan juga upaya dari set play yang terskema sangat rapi. Coach Firman Utina. Betul. Kita lihat Coach Sintayong memainkan formasi 3-4-3 ya untuk melakukan attacking, dan sedangkan Vietnam sendiri memakai formasi 4-4-2 pada pertandingan malam itu. Dan kita lihat bahwa Indonesia kenapa nomor 10 dan nomor 3 ini ya, Ukber dan si Witan ya tidak melebar. Karena apa? Karena tujuan mereka adalah ke dalam sini, selalu ke dalam, dan lebih membiarkan ruang di sini untuk second line selalu muncul 5 pada saat attacking. Dan kita lihat bahwa pada saat mereka melakukan set build up ya, build up dari sini, dari Jai ya, ini selalu melebar, buka ruang, dan 3 pemain ini ya selalu berada di lini tanpa pengawalan ya, tanpa pengawalan, dan mengambil bola, bermain long ke depan sehingga ini bisa masuk merapat dan melakukan kombinasi play di daerah pertahanan Vietnam pada malam itu. Dan kita lihat bahwa sangat leluasanya Ragnar di sisi sini. Dia pemain baru, pemain sangat cerdas, termasuk pemain juga pengalaman, dan bisa membuat satu solo run ke dalam kotak penalti itu yang sangat luar biasa dari kombinasi play kecil di sini. Setelah itu membuat rumah arah dan running with the ball sampai ke dalam kotak penalti area, dan dia melakukan shooting itu sangat terlihat bahwa tidak kokohnya pertahanan dan konsentrasi pemain-pemain defense dari Vietnam itu sendiri. Ini menjadi satu tactical approach yang berani tapi juga sudah begitu terukur ya, kalkulasinya oleh Sintayong. Bagaimana pemanfaatan untuk mengganggu konsentrasi 2 center back, dan kalau kita lihat baik gelandang bertahan Tyson maupun juga Hong Duk ini tidak terlalu optimal untuk bisa mengcover di sini, sehingga ketika Witan masuk ada kebebasan di sana, ada space tercipta, pun juga dengan Ragnar Orokmangun dari sisi sebelah kiri, dan kecerdikan dari Hoki Caraka yang perannya tentunya sebagai focal point di lini depan, bukanlah sebagai pemain yang akan mengakhiri sebuah peluang, tapi justru kembali membuka situasi, membuka ruang ya, agar 2 pemain ini lebih terlibat untuk menekan. Kita lihat di samping Hoki Caraka untuk lebih banyak sebagai wall di lini depan, kita tanpa melihat bahwa peran Marcelino dan 2 gelandang bertahan kita ini sangat disiplin di daerah sini. Kenapa? Karena pada saat transisi ini orang yang duluan untuk menutup ruang, sehingga ini bisa
penuh di daerah belakang. Dan kita lihat bahwa sangat disiplin Marcelino untuk memberikan suplai bola juga sangat berpengaruh di lini gelandang ini. Dan tentu peran Witan, peran dari Akbar ini dia sangat luar biasa untuk membongkar pertahanan lawan dari transisi setiap serangan coba dibangun oleh Vietnam. Kita lihat beberapa sequence tampil Nero di lapangan tengah, sehingga dengan cepat bisa meretain possession bola lagi di area-area ini, yang membuat tentunya gerakan sangat cepat lagi untuk mengarahkan bola ke zona pertahanan Vietnam. Dan ini terus berulang tanpa ada penyelesaian masalah dari para pemain Vietnam di dalam situasi yang benar-benar membuat mereka tercekik di zona pertahanan sendiri. Dan sangat membuat Vietnam buntu adalah pada saat transisi defending, pada saat Vietnam memiliki bola. Ini pemain kita sudah turun 5 di belakang sini. Terus ini sudah buat satu pergerakan yang menutup 2 midfield mereka yang ada di sini. Ini sangat kelihatan sangat disiplin banget dan membiarkan ruang ini kosong, yang akhirnya peran ini tujuan dari Vietnam untuk memainkan bola ke gelandang sini, ini gampang diantisipasi oleh pemain-pemain kita. Begitu juga pemain-pemain kunci mereka yang ada 2 di sini, ya. Ini terkadang dia udah naik tinggi, gelandang ini masuk di dalam jebakan 5 lawan 2 di tengah, yang akhirnya memaksakan pemain Vietnam untuk long ball ke depan. Sedangkan kita mempunyai 5 pemain yang sangat disiplin tinggi dan sangat leluasa. Itu sangat membuat Vietnam berpikir lagi sangat sulit untuk bagaimana taktik, apalagi saya harus buat bermain dari samping, mereka penuh, bermain dari tengah, mereka sudah kunci pertahanan gelandang kita, yang akhirnya dari belakang mereka hanya bisa bermain long, running, mengadu kecepatan dengan pemain-pemain kita, dan pemain-pemain kita layak ini juga dengan pemain kecepatan. Dan ini yang menarik ya, ketika tentunya secara taktikal sudah begitu siap, ada kontrol di sebuah pertandingan di dalam laga tandang. Ini tentunya begitu istimewa, dan puncaknya adalah ketika di awal persaingan dari sebuah set piece, tendangan penjuru, dari sini bisa tercipta gol pembuka yang membuat semakin nyaman anak-anak bermain. Dan ini juga kredit terhadap bagaimana persiapan detail dari blocking-blocking yang dilakukan untuk membuat service. Jay Izzas bisa terlepas bebas. Iya, kita lihat bahwa service di sini yang Jay ada di posisi sini free, sedangkan penuh pemain-pemain dari Vietnam. Nah, pemain striker kita ada di sini. Yang terpenting adalah strategi Coach Sintayong memblok 2 pemain ini, sehingga begitu bola ada di titik putih sini, ini begitu blok, ini sangat free untuk lakukan heading. Dan kita lihat kemarin gol yang terjadi, bola servis dari sini, si Jai mengantisipasi di luar kotak penalti sambil melihat situasi di depan. Begitu long bola di titik ini, ini langsung memblok pemain pertahanan yang mencoba datang ke bola, dan akhirnya Jai bisa melakukan heading dan tanpa pengawalan lawan. Dan kalau dari approach Philippe Troussier, apakah dia memberikan instruksi untuk zonal marking kah, atau justru memang ketika man to man memang sudah disiapkan oleh Sintayong penghadang yang bisa membuat Jay Izzas leluasa untuk menanduk bola? Kalau kita lihat dari permainan Vietnam kemarin, mereka bermain zona di daerah sini. Mereka mengantisipasi daerah ruang ini untuk bola tidak man to man marking ke pemain Indonesia, dan Indonesia bisa mengambil keputusan yang sangat baik dengan mengcover pemain 2 ini dan 2 ini, yang akhirnya membuat si Jai sangat leluasa di daerah sini. Gol pembuka tercipta, sempat ada beberapa kesempatan bagi Vietnam, tapi tidak memberikan ancaman berarti. Kembali kredit bagi tadi bagaimana setup dari backline dan juga Hernando Ari, ini penjaga gawang yang begitu agresif, pengalaman di usia muda, dan pandai tidak hanya dengan tangan tapi sangat baik. Nah, itu awareness yang kunci. Kaki memainkan bola dari build up
Itu sangat luar biasa. Dan tidak lama berselang, Betul. ketika Vietnam coba berburu gol penyama kedudukan, mereka semakin terbuka. Betul. Dan melihat pergerakan dengan outball yang sangat baik kepada Ragnar Iya, Oratmangun, Ragnar, betul. dan juga kemampuan dia untuk bisa melewati 4-5 pemain dengan jersey berwarna merah. Tentunya ini satu action yang benar-benar membuat kacau pertahanan Iya. dari Vietnam. Ini skill yang menentukan ya. Ragnar sangat mempunyai skill yang sangat baik dan dia berani untuk masuk penetrasi ke dalam 1v1 ke dalam yang akhirnya dia bisa melewati pertahanan Vietnam sangat leluasa. Ya, Ini karena punya skill yang baik dan salah satu peran penting dari bola dari goalkeeper. Iya, bola yang memberikan Iya. dia kesempatan untuk bisa Betul. menekan, dan juga kemampuan dia ketika melihat tidak ada bantuan yang ideal, dia Iya. mengambil inisiatif untuk menarik pelatuk Betul. di sudut yang cukup sulit ini. Mungkin Betul. Firman Utina bisa, dan Ragnar pun bisa di momen yang begitu Betul. signifikan. Tapi saya lihat sangat sulit ya bola dan itu bisa masuk juga sangat luar biasa ya bola dari sudut sempit. Padahal pasti penjaga gawang sudah menutup ruang sempit ini, tapi dia bisa menciptakan gol dari ruang sudut sempit. Dan ini di sebuah debut laga Iya. pertama bagi skuad Garuda dengan intensitas luar biasa, sebuah pertandingan yang hasilnya menentukan. Philip Nguyen, salah satu penjaga gawang terbaik Iya. di Asia, bisa diakali di tiang dekat itu ya. Sangat luar biasa pemain Indonesia dan penampilan seluruh pemain sangat kompak dan sangat disiplin memainkan peran taktik yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Iya, dan aksi dari Ragnar Oratmangun ini benar-benar Iya. berbeda dari pemain lainnya. Dia Sangat direct, berbeda. dia sangat simple tapi efektif untuk menekan. Betul. Witan adalah pemain dengan kemampuan individual, dan Betul. bisa membreak the line dengan Iya. aksi-aksi yang luar biasa menggiring bolanya. Tapi Ragnar ini adalah ancaman yang berbeda yang tentunya bagi tim-tim di kawasan Asia sudah mulai memperhatikan bagaimana aksi dari dirinya. Sangat luar biasa. Dia mempunyai karakter tersendiri, cara bermain, gaya bermain, attacking yang sangat luar biasa, dan dia melakukan defense juga sangat baik di daerah tengah ya. Dan kuat dalam 1-lawan-1. Tadi sudah 2 gol, Ragnar menjadi pemain yang luar biasa. Iya. Kemudian ketika sudah mulai keletihan, kacau, menuju penghujung dengan jumlah adisi waktu yang cukup banyak juga, Iya. pergantian pemain dari Coach Sintayong juga selalu positif. Dan menambah lagi justru amunisi dengan masuknya Egy, Ramadan Sananta, dan puncaknya adalah gol tambahan, bahkan Edo Febriansyah juga terlibat dalam skema gol ketiga yang mengakhiri perlawanan Vietnam. Iya, kita lihat sendiri bahwa sebetulnya Egy bisa menciptakan gol sangat baik juga ya dalam Medin dan membentur tiang, dan alhamdulillah di Sananta sangat siap di daerah kotak penalti ya. Dan kita lihat juga bahwa pemain-pemain Vietnam sendiri sudah out possession, udah nggak lagi memainkan taktikal yang bagaimana yang diinginkan oleh pelatih, dan pemain-pemain tim nasional Indonesia memanfaatkan itu. Satu penampilan yang lengkap ketika di Midin, di awal persaingan, di bawah tekanan dari spektator yang luar biasa, gol cepat tercipta. Betul. Kemudian tidak lama ada gol tambahan kedua, dan bagaimana mengakhiri sebuah pertandingan ini juga menjadi satu pemandangan yang sangat segar dari pasukan Sintayong dan Merah Putih dengan gol Ramadan Sananta yang mengakhiri perlawanan Vietnam dan juga membuat Philip Trusi tidak lagi menjadi pelatih mereka. Dan ini satu perbincangan dengan detail luar biasa, insight dari Firman Utina, dan tentunya kita akan kembali lagi untuk membahas lebih lanjut tentang kemenangan sensasional dari pasukan Garuda di Midin Stadium. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomil Stereo. Indomil Stereo, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomil Stereo, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomil Stereo, faedahnya real. Halo, nama saya Marcel Ferdinand. Posisi saya gelandang serang. Karakter saya mungkin sedikit agresif, suka melewati 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ciri khas saya seharusnya adalah satu lagi, shooting saya. Вот момент и подключение Марселина. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue
Gue selalu minum Indomil Stereo. Indomil Stereo faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomil Stereo faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomil Stereo faedahnya real. Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua ngobrol bersama, semua bicara bersama, semua rasa, oh kita pemain dari Indonesia. I think that's the most important thing you can give a child, is to give them the possibility to dream. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomil Stereo. Indomil Stereo faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomil Stereo faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomil Stereo faedahnya real. Kemenangan 3-0 di Midin Stadium di Hanoi, Vietnam bagi pasukan Garuda begitu luar biasa outcome-nya dan menghidupkan peluang untuk bisa menemani Irak yang sudah memastikan diri lolos sebagai pemuncak di klasemen grup F persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kalau bisa mengamankan slot di peringkat kedua maka nanti akan langsung berlaga juga pasukan Garuda otomatis di Piala Asia yang berikutnya yang akan berlangsung di Saudi. Dan tentunya ketika pertandingannya sudah begitu mengesankan dan sangat memorable, ada man of the match di laga tersebut dan sangat layak diberikan kepada Ragnar Roratmangun. Ini pemain yang beraksi untuk Fortuna Sittard, dipinjamkan Groningen dalam debutnya. Ini yang kembali harus kita tekankan. Debut bagi pemain muda, tapi dia begitu menikmati aksinya. Betul. Dan penampilannya sangat lengkap dan menjadi adisi senjata baru yang dinamisme pergerakannya sulit dan terkalahkan. Iya, dan jarang pemain Indonesia memiliki pemain punya karakter seperti ini ya. Karena dia punya kelebihan selalu membuat terobosan masuk ke dalam kotak penalti terus, yang membuat pemain-pemain belakang sangat prihatin melihat pergerakan dari Ragnar ini, karena dia punya skill dan cara melewati 1 lawan 1 yang sangat kuat. Dan bagaimana para pemain lainnya pun tahu betul kelebihannya, sehingga baik itu Hubner, Tom Haye, dan juga bagaimana Nathan Cho yang juga tentunya sudah begitu mengenal karakteristik permainan dari Ragnar, membuat Vietnam tidak punya solusi untuk bisa mencegah akselerasi yang begitu cepat, dan bahkan tidak di-engage tepat waktu. Ketika ada 4 pemain mengepung dengan jersey merah, mereka semua hanya menonton bagaimana gemilangnya tusukan dari Ragnar tanpa ada hadangan yang bisa menjatuhkan atau menghentikan lajunya. Iya, saya melihat bahwa Vietnam pada malam itu sangat sulit memainkan mau taktik seperti apa lagi saya harus bangun. Saya harus membuat taktik untuk break di daerah tengah, tapi di sisi lain pergerakan dari sayap yang selalu masuk menjadi midfield. Dan dia buka lagi melebar, dan kita lihat Witan selalu masuk ke dalam, begitu juga Marcelino yang sangat leluasa memberikan umpan-umpan terobosan. Ini membuat pemain-pemain Vietnam atau coach dari Vietnam sendiri sangat bingung harus strategi apa yang saya harus memainkan ini. Ya, karena tipikal dari pemain seperti ini memang sulit untuk bisa diantisipasi. Sangat sulit diantisipasi karena dia mobile. Pemain tipikal Ragnar ini pemainnya mobile, nggak hanya standing di satu posisi aja. Dia selalu datang mengambil bola di daerah gelandang dan membawa 1 lawan 1 jika ada ruang. Ya, kesukaan dari Sintayong dengan menggunakan jasa-jasa pemain pekerja, pemain yang tidak hanya statik sebagai center forward misalnya. Ada Rafael Strike di sana, bahkan Ramadan Sananta pun sekarang sudah mulai berubah. Ada perkembangan permainan, penampilan dia juga berbeda di timnas dengan di klub misalnya di Persis Solo. Ada demand yang diberikan dari pelatih berbeda antara Coach Milo dengan Sintayong. Tapi ini menjadi adisi-adisi yang luar biasa bagi para pemain Indonesia, dan ketika melihat dari sektor tekanan sudah mulai begitu menakutkan. Bahkan kita
kita bisa menciptakan 3 gol di Midin. Ini tentunya adalah harapannya nanti ketika menghadapi Irak dan Filipina akan ada lagi aksi-aksi kejutan dari para pemain depan pasukan Garuda. Dan kita menunggu juga taktik apa yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong dan siapa pemain-pemain yang dia percaya untuk turun di line up pertama. Itu yang kita nantikan. Dan kalau kita lihat pemain-pemain yang diturunkan melawan Vietnam itu adalah pemain-pemain yang sangat solid menurut saya ya. Sangat baik secara atmosfernya, sangat baik secara kekompakan tim, bermain menjalankan instruksi taktikal yang dimainkan oleh Coach Sintayong, bagaimana attacking, defending dan transisi sangat luar biasa. Dan saya rasa makin kesini pemain-pemain makin paham dengan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong nantinya. Baik, terima kasih banyak Firman Utina sudah hadir menemani kita dengan insight detail menarik dan kita belajar begitu banyak secara taktikal dan juga approach para pemain jelang sebuah laga penting. Betul. Dan kita memahami apa yang dirasa oleh para pemain dan juga legenda seperti Anda dalam mengantisipasi aksi-aksi dari lawan dalam setiap pertandingan penting bagi pasukan Garuda. Dan kita ketemu lagi di Belajar Taktik episode berikutnya. Terima kasih banyak atas Anda untuk sekali ini dan Adiani undur diri. Sampai jumpa. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomil Steril. Indomil Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomil Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomil Steril, faedahnya real.